Setelah 7 tahun mengajar di Pondok Kasih itu, saya seolah-olah diberikan hadiah oleh Maulana Syekh. Me ule ina amame watoa ngalam me bilin ina amame ante. Ule Malik ndek pantas dengan ngajaran dengan doa mendikna jadi haji. Me lalu haji dulu. Itu perintah. Terus saya jawab dengan secara lugu. Kampure Maulana Syekh. Nabi setiang lalu haji. Bu sidi manikang tiang ngajaran doa. Itu jawaban saya. Terus dia keluarkan uang. Me, kepeng, kumpeng. Saya diberikan uang 500 rupiah. Arah kertas, laiknya gaji 500. Diberikan uang 500 rupiah. Ini uang untuk haji. Ya Allah, 500 rupiah. Ya Allah. Saya nyeletok bertanya. Saya mau apakan uang ini. Baru diperintah. Mek berusaha. Mek jadi pendak gabah. Teman kak jadi pendak gabah. Jadi uang yang 500 itu seolah-olah awal daripada berhaji. Yang olah 3 tahun bisa jadi tambang haji. Yang 500 itu. Terus saya mohon kepada beliau. Nah, tapi pada tahun itu yang apa saya datang tadi, berpindah pekayunan beliau, mengajak orang NW ke P3. Nah itu, Ka'bah. Ka'bah. Waktu itu Golkar sedang jaya. Golkar sedang jaya. Di sini nampak keramatnya Maulana Syekh. Berangkat tante. Mek sampean salam-salam fitri Syekh dengan ini. Wa insyaallah kita akan jumpa di sana 3 kali. Nah, ini perintah beliau. Padahal beliau tidak pergi haji. Nah, ini istimewanya. Inggih nonas doa. Hanya itu yang bisa saya ucapkan. Sampaikan salam saya sama Syekh ini. Dan saya berikan nama kamu 2 calon namamu. Abdurrahman atau Fathur Rahman. Menghadap kamu kepada murid saya yang ada di sana, namanya Lalu Adnan. Jadi Syekh Lalu Adnan Prayet ya. Wah kalau nggak setahun nih ke kamu istilah perapi cara dikira. Dia yang mengesahkan namamu nanti. Murid saya itu. Jadi saya sampai di Mekah belum naik haji ini. Cari Syekh itu. Masuk sana sampaikan salamnya Maulana Syekh, luar biasa hormatnya kepada Maulana Syekh. Ya Allah. Apa perintah guru saya ya Allah. Oh saya kemari Tuan Syekh minta nama. Yang dikirim oleh Maulana Syekh nama saya 2. Abdurrahman atau Fathur Rahman. Nunasang pelunggu. Mana yang paling baik? Merenung dia terus. Oh Fathur Rahman. Iya karena Fathur Rahman ya. Nah disahkan oleh Syekh Wildan. Syekh Wildan. Tanggal 27 Ramban saya jumpa dengan Maulana Syekh. Karena saya naik haji itu dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 5 bulan. Jadi tanggal 27 Ramadan Maulana Syekh rawuh. Saya jumpa langsung itu. Keluar dari Zam-Zam, saya lihat Maulana Syekh sudah berdiri di Masjidil Haram. Sekejar. Begitu saya kejar, saya salaman. Saya beri salam, terus saya salaman sampai saya cium telapak kakinya di sana. Di apa dia bilang? Bahasa beliau. Ke sekeno, kita nanti sedengan karena nanti joga. Ya. Akhirnya minta doa, pergilah hilang Maulana Syekh. Begitu saya sudah salaman minta pamit, Maulana Syekh hilang. Nanti kita akan jumpa lagi 2 kali. Saya tunggu. 27, 28 tidak ada. Sampai 29 baru beliau, tapi dalam mimpi namanya Mubasyirat.
karena kewalian beliau. Itu saya jumpa beliau dalam mimpi di satu tempat namanya di Ma'alla. Antara Syekh Ali dengan Syekh Amir. Itu namanya Ma'alla. Di sana ada mesin air. Tempat itu mesin air. Begitu saya jumpa dengan beliau, cara bahasa Indonesianya ya, kamu tidak yakin sama saya. Belum yakin 100% kamu sama saya. Yakin tiang Maulana saya sambil menangis saya. Yakin tele pelungguh Maulana saya yakin. Tidak. Sambil marah beliau. Kamu tidak yakin sama saya. Mau melihat saya menjadi apa? Silakan. Kenapa nyeletuk dari mulut saya? Saya ingin lihat pelungguh menjadi kapal jet, kapal terbang. Kenapa itu yang keluar dari mulut saya? Oh, kamu mau lihat saya menjadi jet, kapal tempur? Bagus. Sambil dia gini tangannya, pas tempat itu menjadi lapangan udara. Begitu jadi lapangan, terus beliau menjadi kapal tempur, naik dia ke langit. Sampai di antara langit dan bumi baru dia putar-putar. Putar, akrobat apa namanya? Ya, akrobat. Terus turun. Nah, bagaimana? Yakin sama saya? Inggih, yakin. Sekarang saya uji kamu. Kalau kamu betul-betul yakin sama saya, besok saya akan kasih upah yang lebih baik dari ini. Nah, niki janji itu lelah saya pikir 29, 30 sih. Enggak ada. Kapan janjinya Maulana si Allah? Saya disuruh amalkan selawat nadatain, amalkan selawat rahmatan lil alamin. Ada bebadomnya namanya Maulana Syekh itu selawat rahmatan lil alamin. Itu saya amalkan terus di Ka'bah. Enggak ada saja. Baru tanggal 4 Syawal. Malam Jumat 4 Syawal baru saya mimpi. Mimpi juga nih, bukan jumpa. Mimpi datang seorang laki-laki marak peragan pelungguh menggagah. Datang. Saudara, mari kita pergi. Loh, Bapak ini siapa? Oh, saya kan orang Jawa. Iya bahasa ini katanya. Saya kan orang Jawa, mari kita pergi. Kemana Pak? Kita mau lihat acara yang sangat besar. Apa itu Pak? Kamu akan lihat pelantikan Sultanul Aulia. Mari berangkat dulu. Jangan usah banyak bicara. Dibawa saya pergi ke utara waktu itu. Tempatnya di Ma'alla. Tapi sampai di sana bukan Ma'alla yang kita lihat. Ma'alla yang ada itu adalah makam. Tempat makamnya Siti Hadijah, makamnya. Tetapi yang saya lihat itu adalah lapangan yang luas. Lapangan luas. Seperti Arafah. Dan yang saya lihat di sana penuh dengan aulia Allah. Pakai kurung putih semua. Penuh dengan aulia Allah. Aulia Allah sedunia kumpul. Ya, ini ada apa acaranya? Nah, inilah nanti di sini pelantikan Sultanul Aulia, raja di Raja Wali. Saya tanya orang itu, kira-kira dari mana orang yang akan diangkat menjadi wali, Datu Raja Wali itu? Oh, katanya dari Indonesia. Ya, mulai begitu menyebut Indonesia saya sudah gemetar. Siapa? Oh maaf Pak, Indonesia itu terlalu luas. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Kira-kira Indonesia mana? Oh kalau nggak salah Indonesia Tengah. Wah, kena kita sudah NTB ini. Sudah dekat kan? Kalau boleh tahu Pak, siapa itu? Kalau Indonesia Tengah itu Lombok, Sumbawa. Apa dari Lombok kata dari Sumbawa? Oh ya dari Lombok katanya. Allahu Rabbi karim. Akhir langsung dia terus tanya. Baru dia jawab, namanya Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani As-Salati. Ya Allah, yang rangkul orang itu. Langsung dia rangkul.
guru saya, ulama saya, syekh saya. Yang rangkul dia. Betul. Iya, saya punya guru. Wahai hamba Allah, katanya orang ini, kau berbahagia dan sangat mulia. Dapat menyaksikan gurumu sekarang akan dibaiat menjadi raja di Raya Wali di tempat ini. Nah, akhirnya ada suara terus. Ada suara semua aulia Allah menghadap timur. Perintah. Semua aulia Allah yang menghadap timur dan disuruh mengangkat tangan. Tiba-tiba begitu menghadap timur dan mengangkat tangan aulia Allah sedunia, helikopter datang dari timur. Suruh begitu sampai di atas orang banyak ini, helikopter miring, terus Maulana Syekh turun terjun payung, kayak terjun payung ke telapak tangan orang-orang wali Allah. Jadi telapak tangan lah inilah jambatannya akan menuju panggung yang sudah disiapkan. Wah, palang dia tidak sadar diri karena Nabi ini taparan nih. Si cemoh si ya Allah. Kita lihat Maulana Syekh jalan di atas telapak kaki. Telapak tangan. Disambut di sana di panggung oleh guru besarnya Maulana Syekh Hasan Muhammadinil Masyar. Nah, begitu dia sampai disambut di sana, berpidatolah Maulana Syekh Hasan Masyar. Yang kira-kira bahasa Indonesianya, Sarap dia pidato. Kira-kira bahasa Indonesia, wahai para aulia Allah sedunia, kamu sudah maklum kepada saya. Dia Sultanul Aulia dulu. Bahwa saya Sultanul Aulia sudah lama meninggal dunia. Selama saya meninggal dunia, belum ada pengganti saya jadi Sultanul Aulia. Inilah baru ditunjuk oleh Syekh. Inilah murid saya, saudara saya, kekasih saya, diredai oleh Allah mengganti saya menjadi Sultanul Aulia, raja di Raja Wali sedunia. Begitu didengar suara itu, gemuruh suara wali Allah ini, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Terbangunlah saya. Terbangunlah saya. Mau lagi tidur, mau coba sambung. Lagi saya tidur. Mungkin disambung. Tidak bisa lagi, sudah tutup. Baru saya ambil buku catat. Malam saya mimpi. Sebelum haji, ya saya anggap mimpi saja. Orang betul saya mimpikan. Setelah pulang haji lah, baru dipanggil Maulana Syekh. Baru 3 hari di rumah. Nah, dipanggil Maulana Syekh. Malah waktu itu Tuan Guru Apipudin masih dekat dengan beliau dulu. Dia diperintah datang di sini di pondok saya. Nah, masih pondok saya ini di kebon dulu. Nah, ya, pendatang Pepadu Mek itu teratat bahasa. Kita itu jauh anak yatim ada. Sampai datang guru kita yang paling kita takuti datang berziarah kita kan malu dia. Ya Allah. Nah, diperintah mencari oleh-oleh. Tetapi oleh-oleh itu kamu yang bawa nanti ke Pancor. Kemis, Jumat, Sabtu, malam Sabtu, Maulana Syekh Rauf di pondok. Tanggal jam 3 malam, saya mimpi. Maulana Syekh datang menyuruh saya ke Pancor. Kamu besok pagi-pagi ke Pancor. Jauh ke kami Inak Sahdan. Iya bahasa. Lagu sampai di Pancor sebelum saya keluar dari Halua. Kamu sudah berada di Pancor. Akhirnya yang bangun. Yang bangun. Terus waktu itu tahun 82 itu belum ada kendaraan. Kalau mau ke Pancor jalan kaki ke Pancor Dawu atau ke Mantap atau ke Jelojo. Belum ada kendaraan mas seperti itu. Padahal beliau perintah subuh-subuh sudah berada di Pancor. Habis sholat subuh saya ajak Nasahdan keluar. Sampai di jalan sudah ada nunggu keri. Sudah ada. Ajaib sekali.
Yo, mau kemana Pak Tuan? Mau ke Pancor. Ayo naik. Sampai Pancor Dau ya. Oh iya Pak. Begitu naik. Begitu saya duduk di kendaraan ini. Sekedar duduk, saya dengar mesinnya hidup, lari, saya sudah berada di Pancor Dau. Sudah berada di Pancor Dau. Sampai Pancor Dau, saya ongkos. Engkel sudah nunggu. Mana Pak? Mau ke Pancor, ayo naik. Begitu saya duduk di bis ini, sekedar duduk, wallahu alam, saya tidak tahu bagaimana, nggak bisa diceritakan, nggak bisa. Sekedar duduk menghadap timur, tiba-tiba supir berhenti, karena mengatakan turun, kita sudah sampai di Pancor. Masih malam buta, pagi buta. Saya kira bagaimana saya jalan. Tapi rupanya kualiannya itu yang narik kita. Tidak tahu kalau Allah. Saya tidak bisa ceritakan. Masuk di Gedeng. Gedeng Salib Madrasah di Pancor. Dia Bror. Masih sepi. Saya beri salam sama Umi Adania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saino. Tiang Fatahur Rahman. Tuh, enggak tahu saya nama Fatahur Rahman. Enggak berani dibuka. Enggak tahu nama Fatahur Rahman. Namamu yang dulu siapa? Oh, nama tiang yang dulu Jumrah. Olah, Jumrah kata. Saya memang ngabdi di sana dulu. Oh, Jumrah haramin deh, itu kata. Saja aku nyuruh Maulana Syekh ngelek kantor. Sengaja aku suruh Maulana Syekh ngambil kamu. Mau lihat kamu. Kenapa kamu naik haji? Kamu ndak punya apa-apa. Bahasa Indonesia. Oh, ini tamak nak sadar dak. Tapi baru duduk. Tapi kamu ndak boleh duduk. Silakan masuk di halawat. Perintah Maulana Syekh. Akhirnya saya langsung masuk di halawat. Tumben saya berani. Memang tak ada orang berani masuk di halawat beliau. Kalau tidak ada perintah, tumben yang masuk di halawat itu. Begitu yang duduk di depan pintu halawat, terbuka lampunya. Yo, ada sini. Assalamualaikum. Siapa nyuruh kamu kemari? Kata beliau. Pada dia panggil kan? Lungguh deh Maulana Syekh. Bah, kapan saya ke rumahmu? Tadi jam 3 malam. Aduh, anda bermimpi. Kamu bermimpi? Ya. Betul saya mimpi Maulana Syekh. Tapi kalau saya mimpikan pelungguh, aku yakin ya bahwa benar itu. Oh, sengaja. Memang Umeme yang menyuruh saya manggil kamu. Ingin sekali melihat kamu. Itu dah suruh kemari. Tapi diam. Saya masuk belum selesai wirid saya. Ini baca. Baru saya baca. Masuk beliau lagi. Masuk. Setelah habis bacaan itu keluar. Baru ditanya, apa oleh-olehmu dari Mekah? Ceritakan saya. Ampun Maulana Syekh, tidak ada apa-apa, tidak punya uang, habis. Tidak ada, kasih saya oleh-oleh itu. Tidak ada Maulana Syekh yang percaya. Akhirnya beliau yang jawab. Kalau kamu tidak bisa jawab, saya yang jawab. Ini kan aneh. Dia tanya dan dia yang jawab. Ini namanya orang keramat. Kalau kamu tidak bisa ceritakan, saya yang ceritakan. Apa yang terjadi pada malam Jumat tanggal 4 Syawal. Baru saya ceritakan. Siapa yang datang di tempat kamu itu? Katanya orang Jawa. Oh, itu bukan orang Jawa itu. Nona Sam siapa? Mele tahu ya, ya Nabi Hidir sino. Ya Allah ya Rabbi Karim. Nabi Hidir itu. Yang datang kepada saya itu mengajak ke lapangan itu Nabi Hidir.
Tapi kita kan tahu dong Nabi Khidir. Dia kemari memberitahu saya, Nabi Khidir, yang kamu yang kamu hadir menjadi saksi pelantikanku waktu itu. Baru kita tahu bahwa benar mimpi saya itu bukan mimpi. Itu benar-benar kenyataan. Tetapi tidak boleh kamu ceritakan pengandika. Selama hayatku masih hidup, kamu tidak boleh cerita. Kalau saya sudah meninggal, boleh kamu cerita. Baru tercetus setelah dia meninggal dunia. Jadi kurang lebih 82 sampai 97. 97 meninggal kan? 82 sampai 97 berapa tahun tuh? Kurang lebih 15 tahun tersimpan rahasia yang mulia ini.